Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi kali ini kita membacakan sekaligus memberi komentar atas satu berita yang sangat penting hari ini. Berita itu bersumber dari rilis Bank Indonesia. Nah, yaitu bahkan rilis ini rilis bersama sebenarnya, rilis Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Nah, dirilis Bank Indonesia di laman Bank Indonesia tadi siang itu dirilis dengan judul Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Rangka Penerbitan Surat Berharga Negara dan Operasi Moneter tahun 2025. Ya, ada nomor rilisnya dari Departemen Komunikasi. Nah, saya bacakan aja nih, siaran pers bersama. Tadi judulnya tadi satu. Pada hari ini, 27 Desember 2024, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melakukan koordinasi tahunan tentang rencana penerbitan surat berharga negara, SBN ya singkatannya, dan operasi moneter tahun 2025. Koordinasi rutin yang dilakukan di tiap akhir tahun kalender dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia merupakan bagian penting dari sangat eratnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk saling memperkuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Koordinasi juga merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan seterusnya ya, kita nggak usah bacakan, yang mengamanatkan pemerintah terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bank Indonesia dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Jadi SUN dulu namanya, lalu surat berharga syariah negara, kedua-duanya disebut SBN ya. Jadi SBN itu terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara ya. Nah, dijelaskan lebih lanjut oleh rilis ini, konsultasi diperlukan selaras dengan arah kebijakan dan rencana operasi moneter Bank Indonesia serta sesuai dengan prinsip kebijakan yang berhati-hati dan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi serta pasar keuangan domestik dan global. Sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter secara berkelanjutan sangat penting untuk tetap terjaganya stabilitas fiskal, stabilitas moneter, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah, dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi saya kasih komentar sedikit, ini benar-benar digarisbawahi oleh rilis ini, bahwa sebetulnya selama ini sudah dilakukan, tapi seolah-olah ingin ditekankan bahwa ini menjadi salah satu yang makin diperkuat, yaitu koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah. Karena Bank Indonesia ini lembaga yang independen ya menurut undang-undangnya yang sudah mengalami beberapa perubahan. Dia secara perundang-undangan tidak bisa langsung diintervensi oleh pemerintah. Presiden, apalagi hanya Menteri Keuangan, secara yuridis tidak bisa memerintah Bank Indonesia harus begini begitu. Tetapi beberapa peraturan perundang-undangan itu memberikan ruang, bahkan memerintahkan untuk berkoordinasi. Nah, gitu kira-kira ya gampangannya. Ini mau ditekankan lagi. Jadi kalau boleh saya kasih komentar, ini ingin ya memberi penjelasan lah kepada publik. Ini urusannya adalah koordinasi, bukan pemerintah ngatur Bank Indonesia atau sebaliknya. Nah, gitu ya. Yang kedua, menurut rilis ini, pemerintah berkomitmen mengelola kebijakan fiskal secara prudent dan berkesinambungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengelolaan defisit APBN 2025 yang terkendali dan strategi pembiayaan yang berhati-hati. Nah, ini poin nomor 2 ini lebih merupakan pernyataan pemerintah ya. Nah, defisit APBN 2025 sebesar 2,53% dari PDB atau sebesar 616 triliun APBN 2025 ya. Ya, itu kemudian dipenuhi melalui pembiayaan utang yang secara neto sebesar 775,8 triliun dan pembiayaan non-utang yang secara neto sebesar minus 159,7 triliun.
Saya jelaskan sedikit. Jadi pendapatan dikurangi belanja itu defisit. Jadi lebih besar belanjanya sebesar 616 triliun. Kan harus diatasi. Nah, postur APBN mengatasinya dengan menyebutnya sebagai pembiayaan. Nah, mestinya kalau tidak ada lagi tambahan pengeluaran yang selain belanja, itu ya cuma pembiayaan utangnya cuma 616. Tetapi ternyata di item-item pembiayaan itu ada yang bersifat pengeluaran. Meskipun ada penerimanya, secara netonya pengeluarannya jadi bertambah kurang lebih 159,7 triliun. Nah, akhirnya yang dibutuhkan utangan 616 ditambah 159,7 itu. Jadi butuh utang 775,8 triliun. Itu APBN ya, rencana artinya. Jadi meskipun defisitnya 616, pemerintah tahun 2025 ini berencana berutang sebesar 775,8 triliun. Ya, kira-kira begitu. Ini utang baru nih. Nah, nanti ini merupakan salah satu rekor ya di luar tahun 2020 untuk tambahan utang yang besar. Saya bacakan lanjutan. Pembiayaan utang ini yang 778 triliun ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond. Berarti kan SBN berdenominasi valuta asing ya. Sejauh ini denominasi palas itu adalah paling banyak dolar, kemudian ada euro dan ada yen, tapi yang terbesar adalah dolar. Nah, lalu yang kedua penarikan pinjaman luar negeri. Jadi pemerintah tetap melakukan pinjaman yang bukan surat utang, tapi proyek dan program yang kepada para pihak secara langsung, baik itu pemerintah asing, lembaga asing, ataupun lembaga konsorsium asing ya, lembaga internasional. Lalu dilanjutkan lagi, ada juga peminjaman dalam negeri, tapi ini hanya penyebutan ya, sebenarnya nilainya kecil ya. Pinjaman dalam negeri itu bahkan dari bank dalam negeri, misalnya dari bank BUMN. Nah, lalu ada tambahan penerbitan SBN di pasar domestik. Nah, jadi SBN yang berdenominasi rupiah ya, bahwa yang beli ada domestik, ada asing itu soal lain. Nah, strategi penerbitan SBN baik dari sisi besaran, jadwal penerbitan, tenor, instrumen, maupun metode penerbitan termasuk melalui transaksi. Ada yang sifatnya bilateral, buyback, jadi buyback atau debt switch, itu bisa tuker ya, SBN lama ditukar SBN baru, lalu ada penawaran umum. Nah, ini semacam klaim lah ya, bahwa ini dilakukan secara terukur, antisipatif, dan fleksibel. Nah, penerbitan ini, kata rilis ini, juga didukung oleh portofoli utang yang efektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta didukung manajemen risiko utang yang kuat, sehingga dapat terjaga struktur utang pemerintah yang tetap sehat, aman, dan berkesinambungan. Rilis-rilis seperti ini sebetulnya juga buat kita publik penting ya. Jadi kita kalau misalnya umpama melakukan masukan atau kritik bahkan, itu ya kita ambil kata-kata ini, toh pemerintah mengatakan begini, tapi ternyata bisa. Jadi kata-kata ini datang dari pemerintah nih ya. Nah, itu masih normatif semua nih, di atas normatif, tapi ada kunci di bagian 2 ini mau menerbitkan, mau berutang 775,8 triliun. Meskipun ada yang pinjaman, tapi SBN kelihatannya yang paling besar. Nah, yang ketiga, bagian ketiga ini lebih Bank Indonesia ya. Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneter tahun 2025 secara konsisten untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, berarti 1,5 sampai 3,5 ringnya ya, dan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah. Lihat, yang dikatakan adalah stabilitas ya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari 1, 2, dan ketiga ini tetap kata-kata ekonomi berkelanjutan ditempatkan ya sebagai kerangka besarnya. Nah, meskipun ini kanal ini sudah berulang kali mengkritik bahwa kata-kata ini harus mendapatkan terjemahan, penjelasan yang lebih menyangkut banyak hal, lebih naratif, lebih akademis, bukan hanya pernyataan politik. Kita ngeritik begitu ya, tapi ini masih dipakai. Nah, Bank Indonesia terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah. Jadi rilis ini ingin memberikan informasi bahwa kebijakan yang dirilis bersama ini antara lain karena mencermati pergerakan nilai tukar rupiah, prospek inflasi ke depannya 2025, dan dinamika kondisi ekonomi yang berkembang dalam memanfaatkan penurunan ruang suku bunga kebijakan
lanjutan. Berarti ini ada ekspektasi The Fed akan menurunkan meskipun tidak dinyatakan begitu ya. Dan Bank Indonesia juga berencana menurunkan BI rate-nya. Jadi kalau ada antisipasi untuk itu. Nah, lalu kita bacakan lompat sedikit. Nah, sejalan dengan rencana operasi moneter dimaksud, Bank Indonesia akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder pada tahun 2025. Ini kuncinya, kunci rilis ini. Bank Indonesia akan melakukan pembelian SBN di pasar sekunder pada tahun 2025. Pembelian SBN dari pasar sekunder ini telah memperhitungkan kebutuhan permintaan likuiditas karena kenaikan uang primer, baik dalam bentuk uang karta, rekening giro bank di Bank Indonesia maupun sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI yang dipegang oleh penduduk bukan bank. Nah, dari sisi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan likuiditas, jumlah pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia tersebut nantinya ya di tahun 2022 menurut rilis ini mempertimbangkan perubahan likuiditas karena lalu lintas devisa dan operasi keuangan pemerintah dan seterusnya lah. Ujungnya adalah operasi moneter ini diklaim sebagai flow market, berarti akan mengikuti dinamika pasar. Nah, Bank Indonesia ini operasi moneter market Bank Indonesia ini akan terus dioptimalkan melalui instrumen moneter SRBI dengan menjadikan SBN sebagai underlying asset. Ini perlu sedikit penjelasan ya. Jadi sejak 2023 pertengahan ya kalau nggak salah September 2023 itu Bank Indonesia mengeluarkan beberapa instrumen. Salah satunya yang dikembangkan agak kencang ya, maksudnya kencang ya betul-betul dioptimalkan namanya SRBI. SRBI itu adalah sekuritas rupiah Bank Indonesia. Surat utang sebenarnya, surat utang jangka pendek Bank Indonesia. Nah itu bisa dibeli asing, bisa dibeli domestik, tapi yang diharapkan banget itu sebetulnya adalah asing ya. Nah, tetapi SRBI ini jaminannya apa gitu loh kira-kira. Nah, ternyata SRBI ini menurut dari prakteknya dan ini ditekankan lagi, jaminan dari sisi Bank Indonesianya adalah kepemilikan SBN. Jadi underlying asetnya itu SBN. Nah, ini nanti kalau dalam analisis yang lebih kompleks sedikit, maksudnya ini adalah biar SBN itu tidak diperjualbelikan secara liar di luar, bukan secara liar ya, secara volatil. Karena gini, kalau misalnya bank atau asing, kemudian dia pegang SBN, dia butuh cash, butuh apa gitu, ya kalau dia main jual beli SBN, itu nanti bisa volatilnya lebih ini. Nah dengan adanya SRBI yang berunderlying aset SBN itu diharapkan akan mengurangi gejolak jual beli SBN. Jual beli tentu tetap, tapi volatilitas harga berarti menyangkut yield ya, bunga. Ini di ini. Jadi hubungannya SRBI ini adalah ke situ terutama. Nah, yang keempat, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah ya dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, tetap menjaga disiplin dan integritas pasar. Ini berulang kali disebutkan ya. Jadi Bank Indonesia dan pemerintah itu berusaha agar kebijakannya ini tidak suka-suka, tapi mempertimbangkan pasar. Jadi misalnya pasarnya di kisaran 7,2 sekarang ya nggak bisa tiba-tiba pemerintah naruh 8 atau sebaliknya 6 begitu. Itu misalnya tuh soal pro market tuh begitu. Begitu juga dengan tarik ulur menjual dan membeli dalam konteks likuiditas. Minimal arahnya ke situ bahwa prakteknya bagaimana kita harus lihat terus. Ya. So far begitulah. Nah ini salah satu yang ditekankan banget dulu pada waktu COVID itu ada kesepakatan burden sharing ya, di mana Bank Indonesia bisa membeli di pasar perdana SBN. Nah, beberapa sudah jatuh tempo atau hampir jatuh tempo, gitu SBN yang dimiliki Bank Indonesia ketika dibeli di pasar primer itu. Nah, di sini dirilis ini akan ditukar rencananya, sebagian atau berapa banyak nanti kita belum tahu. Debt switch. Jadi Bank Indonesia menukar SBN yang jatuh tempo atau mau jatuh tempo itu dengan SBN baru. Jadi pemerintah tidak perlu melunasi, tapi memberi dengan SBN baru. Itu salah satu kunci dari rilis ini. Ada mekanisme itu. Nah, kemudian
ada rilis pernyataan-pernyataan berikutnya yang semacam menjelaskan Bank Indonesia selama ini memang sudah melakukan jual beli SBN di pasar sekunder. Udah lama itu, tetapi memang meningkat di 2021-2022 ya. Jadi ada dua, dia beli di pasar primer yang dahulunya tidak boleh, diberi kesempatan selama COVID ini sepertinya ke depan tidak boleh lagi, sehingga Bank Indonesia hanya boleh di pasar sekunder. Nah, beberapa yang pembelian di pasar primer, apalagi yang terkait dengan burden sharing, itu akan ditukar dengan SBN seri baru nantinya. Semacam itu. Di sini hanya segitu, tetapi dari rilis, dari berita-berita sebelumnya, ternyata ada angka yang disebut, yaitu BI ini akan kurang lebih membeli sekitar direncanakan 150 triliun dari penerbitan SBN di tahun 2025 nanti. Tapi itu belum keputusan ya. Nah, bagaimana media memberitakan rilis ini tadi? Nah, sejauh ini saya lihat sampai tadi semua memberitakannya secara straight news ya. Nggak ada yang berani komentar belum. Nah, di DTC News ini salah satu portal favorit saya untuk kalau mau informasi yang lebih detail. Tapi kali ini di DTC juga cuma straight news. Judulnya 2025 BI beli SBN di pasar sekunder dan debt suite. Nah, tadi sudah saya jelaskan debt suite itu. Liputan 6, Bank Indonesia bakal beli SBN dari pasar sekunder. Antara News juga memberi itu dan berbagai berita yang lain yang menunjukkan bisnis.com BI bakal borong SBN lebih dari 150 triliun. Ini justru minggu kemarin. Jadi sudah ada tema ini. Tempo juga kemarin sebelum ada rilis ini sudah ada kan informasi beberapa pernyataan akan ada pembelian 150 triliun di 2025. Tapi dari rilis tadi belum ada angka ya. Nah, intinya saya ingin mengajak para pemirsa ini memahami dulu bahwa ini media memberi judul-judul seperti itu, tapi kita harus paham sebetulnya BI sudah sejak lama beli di pasar sekunder untuk operasi moneter. Jadi kan Bank Indonesia itu memang sebelum COVID sudah dia kan melakukan absorpsi, ekspansi, jadi bisa menyedot, bisa mengekspansi likuiditas. Nah, salah satu instrumennya ya dia ikut main di SBN, tapi tidak besar, ya tidak terlampau besar. Itu namanya SBN dipakai untuk instrumen kebijakan moneter. Nah, ketika COVID, Bank Indonesia mendapatkan tugas untuk membeli, meskipun beberapa melalui lelang ya, jumlahnya bisa lelang, tapi ada juga yang langsung, yang di pasar primer. Jadi yang sekundernya tetap berlangsung. Nah, ini ternyata gede, ya, yang langsung dibeli ini gede, akhirnya lama-lama Bank Indonesia memiliki banyak. Nah, makanya tadi disebutkan bahwa itu sudah dilakukan 2021-2022, yang baik yang primer maupun sekunder. Nah, sekarang kenapa perlu dirilis ini? Berarti ada sesuatu bahwa yang as usual selama 2 tahun terakhir 2023 dan 2024 ini akan dilampaui. Jadi Bank Indonesia kelihatannya akan didorong untuk membeli lebih banyak. Nah, itu artinya proyeksi kebijakan BIS kan sudah memperakirakan ini bahwa dibutuhkan bantuan Bank Indonesia untuk membantu menyerap SBN, mengutangi pemerintah, sederhananya begitu. Tetapi pada saat yang bersamaan Bank Indonesia juga dipagari untuk tidak sampai mengganggu stabilitas gitu. Bahkan dari beberapa informasi di luar rilis tadi kita melihat, oh iya ini bukan soal Bank Indonesia bantu pemerintah saja, proses itu bisa membuat pengendalian terhadap volatilitas nilai tukar. Gimana? Itu menyangkut soal jual beli SBN oleh asing kan, dengan adanya Bank Indonesia ikut baik lewat SRB maupun sekunder, itu volatilitas itu bisa dijaga. Agak teknis ya, tapi intinya biar nggak liar gitu jual beli tersebut. Liar itu mungkin para pelaku spekulan jadi lebih terbatas ruangnya. Nah, sebagai penutup saya beri gambaran berapa sih sebetulnya yang sudah dimiliki Bank Indonesia. Nah, ini saya ambilkan dari informasi terkini dari Kementerian Keuangan ya, Direktorat Jenderal DJPPR ya, pembiayaan. Nah, itu di sini ada data sampai Desember 2024 tapi tanggal 10. Nah, ini khusus kepemilikan SBN rupiah, SBN domestik. Kalau kita lihat di situ, nah langsung ke ujung aja, itu Bank Indonesia 25,84% tuh ya, Bank 18,3, jadi 25,84%.
ya. Sekarang loh ini berarti nanti di tahun 2025 menurut rilis itu ini jelas akan naik. Nah, pertanyaannya kalau kita geser ke tahun-tahun sebelumnya, ini akhir Desember 2020 aja cuma 11,74%. Kalau kita geser lagi, saya punya grafiknya, itu dahulu rata-rata kepemilikan Bank Indonesia itu di bawah 10% ya, 7-8%, dan itu lebih untuk operasi moneter. Nah ini operasi moneternya malah tidak terlalu besar. Kadang Bank Indonesia memakai kepemilikannya itu justru untuk dijual, digadai lah, di repo, sehingga dia bisa minus operasi moneternya. Tetapi secara keseluruhan Bank Indonesia sudah menguasai 1/4. Nah kalau kita perhatikan misalnya asing, ini hanya di kisaran 14,5%, 14,57%. Geser ke sana di Januari 2020 itu, di Desember 2020 25,16%. Kalau kita geser lagi lebih jauh di 2019, asing itu hampir 40% ya, 39%. Jadi Bank Indonesia ini kelihatan sekali kan, terutama sekali menggantikan peran asing ya, bahwa bank sedikit bertambah, yang lain-lain sedikit bertambah, tapi yang utama menggantikan porsi kepemilikan asing. Porsi lo ya, nilai asingnya sih stabil aja, tapi berarti asing tidak lagi menyerap yang baru secara neto. Nah, kalau ini nanti Bank Indonesia dibebani lagi, ya bolehlah, ini komentar saya untuk terakhir. Artinya sebetulnya pemerintah juga sudah mulai kurang percaya diri. Apakah kalau menerbitkan SBN, jadi mau berutang 775 triliun, ya, ditambah dengan harus melunasi SBN lama. Nah, SBN lama yang mau dilunasi itu kurang lebih 700. Kalau yang 775 nih SBN yang dibutuhkan sekitar 600, berarti pemerintah akan menerbitkan sekitar 1.300 triliun bruto ya, untuk bayarin yang lama sama baru. 1.300 ini udah dihitung-hitung nih. Ini kayaknya berat. Nah, karena itu Bank Indonesia diminta nambahi kepemilikannya dan menukar yang lama-lama, bukan dilunasi, tapi ditukar dengan SBN baru. Apakah ini baik? Saya akan sulit mengatakannya. Untuk keperluan jangka pendek ini bisa menyelamatkan. Tapi kalau perencanaan sistem keuangan kita, keuangan negara dan moneter pakai begini-begini, ya rawan sekali ya. Jadi asing yang 14,5% itu bisa menggoncang harga loh ya. Dia keluar 5%, itu goyang yang punya 25% itu. Harusnya kan kalau begini Bank Indonesia dong yang menguasai. Tapi faktanya tidak. Faktanya justru asing yang mendrive harga. Satu lagi, bahwa ini menimbulkan kompleksitas yang dalam jangka pendek memang kompleksitas ini menahan stabilitas rupiah, menahan likuiditas, membuat pemerintah struktur utangnya masih bisa terjaga. Tapi dia bisa mengandung risiko yang lebih besar, antara lain selain tadi makin terbatasnya operasi moneter. Dia yang punya banyak bank, kok ini kantong kanan kantong kiri, termasuk banyak di beberapa komen di YouTube saya ini kadang bilang, udahlah nyetak duit. Ini sudah nyetak duit sebenarnya, secara teori itu sudah nyetak duit. Nah, salah satu lagi yang perlu diperhatikan SRBI, sebenarnya ada SPBI juga. SRBI itu surat utang Bank Indonesia itu saat ini per minggu ini memberikan yield 7,3%. Bayangin, jauh lebih tinggi daripada SBN 10 yang SBN 10 tahun yang hanya 7,1. Artinya kan bulat nih. Si Bank Indonesia berutang, utangnya terus memakai SBN, ya biayanya kan ada itu sebenarnya. Tetapi di sisi lain memang membuat orang pegang SBN itu masih aman. Udahlah, kalau kamu nggak bisa jual SBN, bisa digadaikan ke Bank Indonesia dan seterusnya. Saya belum bisa katakan bahwa ini juga adalah sesuatu yang buruk, tetapi menurut saya dari komposisi-komposisi yang ada, ini makin meningkatkan risiko dan kerentanan sistem keuangan Indonesia.